sini yang sama kasusnya, nicknya belum terdaftar. Jadi belum bisa bikin akun. Ada? Itu gambar-gambar nanti yang bakal kalian dapat. Ada tiga yang bakal keluar di ujian, apa aja? Yang pertama itu ketidaksamaan, biasa disebut ya ketidaksamaan. Oke, kemudian yang kedua di sini apa? Analogi ya. Oke, yang keduanya analogi, analogi, dan yang terakhirnya itu serial. Jadi belajar dari tes-tes CPNS yang sebelumnya kayak yang jaring-jaring kubus itu udah nggak keluar lagi ya untuk soal figural ini. Jadi kalian nggak usah buang-buang waktu gitu untuk mempelajari yang tidak masuk ke dalam kisi-kisinya. Oke, figural ketidaksamaan. Kita bahas dulu yang pertama nih, ketaksamaan, ketidaksamaan. Biasanya kalian langsung dipaparkan, ya kalian langsung dipaparkan dengan option. Nah, di situ ada 5 gambar, ada 5 option, soalnya tidak ada, kata-katanya tidak ada, ya kalian harus milih dari gambar itu mana jawabannya. Ya, kalau kalian bingung kan apa sih maksud dari soal ini? Nah, itu masuk ke soal ketidaksamaan. Tidak ada soal, kita langsung milih optionnya itu yang mana. Yang perlu kalian ketahui, yang kalian pilih itu yang tidak sama. Namanya aja ketidaksamaan. Jadi cari yang berbeda dari option A, B, sampai E. Nah, contohnya kayak gini ya. Contohnya nih, dari sekilas mata, kalian milih mana sih option yang kalian rasa berbeda dengan option-option yang lain? Yang mana kira-kira? Oke, udah pada benar ya. Udah pada benar semua jawabannya itu yang D. Benar, kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena di sini, coba lihat, option A itu semuanya ada jaraknya ya, antar lingkaran-lingkarannya itu semuanya berjarak. Ber, berjarak. Maksud dari berjarak apa? Tidak dempet, tidak lengket. Nah, ini juga berjarak, option C juga berjarak, option E juga berjarak. Hanya option D lah yang lingkarannya itu nyatu, ya, ya menempel gitu ya. Jadi yang nampak kelihatan berbeda adalah yang option D. Oke, paham ya? Itu contoh untuk soal ketidaksamaan. Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk soal yang untuk contoh tipe soal figural yang satunya lagi. Tadi ketidaksamaan oke, sekarang kita bahas analogi. Analogi ini apa sih maksudnya? Analogi kita perbandingan gambar. Jadi ada soalnya di soal itu ya, ada soalnya enggak langsung optionnya kayak yang ketidaksamaan tadi. Ini dia soalnya, ada soal 1, 2, 3 gambar di sana. Nah, ada tanda tanya di sini. Kalian harus mengisi. Kira-kira gambar yang mengisi tanda tanya ini yang mana? Nah, apa gunanya gambar-gambar yang ada di soal? Gambar-gambar ini kita cari dulu polanya. Ya, nah ini kata kuncinya cari dulu pola tertentu dari soal. Kemudian pola yang sudah kita dapat, kita aplikasikan ke sini supaya kita dapat jawaban yang cocoknya apa. Nah, contohnya soal ini. Kira-kira soal ini jawabannya apa? Ada yang tahu? Ada yang milih E, ada yang milih A, ada yang milih D. Oke, ada yang A, ada yang D, dan ada yang E. Semuanya beda-beda jawabannya. Padahal ini satu contoh soal analogi yang sangat mudah ya. Kita kan nggak tahu nih bakal dapat soal analogi atau figuralnya seperti apa. Karena kita sendiri yang menentukan polanya. Bisa beribu gambar yang bakal muncul. Apa sih Kak langkah pertama kami yang kami harus lakukan nih begitu dapat soal gambar seperti ini? Lihat dulu, ya pertama ya, lihat komponennya. Lihat komponen. Maksudnya komponen itu apa? Nah, komponen ini nih, si bangun-bangun yang ada di soal kita. Yang di soal kita ini ada segitiga, ya ini segitiga, kemudian di sini segi empat. Maksudnya apa? Bikin aja dulu di sini tiga, ini segitiga, kemudian ini segi empat. Dan di sini seginya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Dan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ini 6. Nah, kelihatan nih polanya. Polanya angka, ya dia berupa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Berurutan angkanya. 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita aplikasikan pola ini di sini. Ya, kita hitung dulu nih. Ya, sudutnya. Ini segi 4. Kemudian ini segi 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5. Oke. Udah sama nih polanya, 3, 4, di sini dimulai dari 4 dan 5. Setelah 4, itu kan 5 dan 6. Berarti setelah 5 adalah 6 dan 7. Dengan aturan peletakannya yang 6-nya. Misalnya kita bikin kotak nih, ya posisinya kayak gini, seperti di contoh. Berarti yang segi 6 itu posisinya sama seperti di segi 5 ini, berarti di bawah yang sebelah kiri. Nah, di sini posisinya segi 6, dan segi 7-nya ada di sini. Nah, gitu ya, kita mengaplikasikan pola yang kita dapat di soal untuk kita pilih jawaban yang paling tepat. Oke, itu dulu yang harus kalian pahami. Tinggal kita pilih aja mana sih di option yang seperti ini. Posisinya segi 6 di sini dan posisi segi 7-nya di sini ya, di atas. Yang paling tepat adalah, kayak ini udah pasti salah yang dia, salah posisinya. Harusnya di sini dia. Nah, harusnya di situ. Dia udah pasti salah. Kemudian kita lihat yang kalian pilih option E. Posisinya sih udah benar. Di sini satu, di sini satu. Kita hitung seginya berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 6 sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke. Yang A kenapa salah? Karena ini yang mana nih salahnya? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah segi 8. Harusnya di posisi ini adalah segi 7.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gitu. Kita mencari polanya dulu. Ya. Kita lanjut. Soal contoh untuk tipe serial. Nah, tadi kita udah bahas analogi, sekarang bahas serial. Serial itu apa sih maksudnya? Nah, serial itu kita diminta mengamati pola dari beberapa gambar dan menentukan lanjutan dari gambar-gambar tersebut secara logis dan konsisten. Nah, kata kuncinya apa? Dia ada soal, soalnya berupa gambar yang berseri, kita disuruh melanjutkan. Nah, melanjutkan ya. Kalau yang tadi sebelumnya kita melihat polanya dari soalnya untuk diaplikasikan di jawaban yang mau kita cari. Kalau ini gambarnya berupa seri, banyak gambar ya. Coba perhatikan, ini pernah kita bahas nih, menjadi soal di batch sebelumnya ya. Ini aku jadikan contoh malam ini. Yang pernah ikut di batch sebelumnya, harusnya kalian udah tahu nih, jawaban untuk soal contoh ini. Apa? Di sini, yang paling mencolok dulu deh, kita lihat. Di sini ada huruf, ya. Ada huruf D, K, E, sampai F. Dan hurufnya, warnanya berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam, dan ada yang berwarna putih. Ya, oke, coba dilihat-lihat dulu. Kita lihat ternyata di sini hitam, warna hurufnya ya. Perhatikan warna hurufnya. Hitam, si D-nya hitam, si K-nya putih, kemudian E-nya hitam lagi, kemudian habis hitam putih, kemudian habis putih hitam. Nah, artinya apa? Hitam dan putih dibalik ya. Hitam, putih, hitam, putih, hitam. Nah, habis hitam berarti huruf di sini harus berwarna putih. Nah, itu dulu kunci yang satu kita dapat. Kita langsung bisa mengeliminasi jawaban yang pasti salah. Nah, si M ini hitam, ini udah pasti salah, M-nya juga hitam, udah pasti salah. Kenapa? Harusnya huruf di sini berwarna putih. Lanjut lagi, cari clue yang lain. Ya, cari clue yang lain. Kira-kira apa yang bisa dijadikan clue? Di sini kita lihat hurufnya. Nah, hurufnya coba. D. Kita perhatikan hitam sama hitam, putih sama putih. Ya, D. Kemudian E. Kemudian F. Ya, D, E, F. Berurutan menurut alfabetis. D, E, F. Ya. Kemudian yang putihnya coba perhatikan. K, L. Nah, kira-kira habis L huruf apa? K, L, habis L huruf, aku yakin kalian hafal alfabetis ya. Habis L itu adalah M. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah M yang berwarna putih. Nah, itu di jawabannya. Itu contoh soal serial. Ya, kita melihat dari seri gambar-gambar sebelumnya. Cari dulu polanya. Oke, paham ya? Lanjut. Kita lanjut. Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk soal nomor satu? Ada yang mau ditanya? Boleh, silakan. Ada. Kalau nanti mau ditanya boleh juga sambil terakhir pada saat udah semua soal aku bahas boleh. Kita langsung masuk ke soal nomor satu ya. Soal nomor satu. Soal nomor satu. Nah ini soal-soal baru nih. Soal nomor satu ini masuk ke figural tipe apa? Figural tipe apa? Tipe dia nggak ada soal ya, berarti masuk ke tipe ketidaksamaan. Oke, ketidaksamaan. Oke. Yang mana nih jawabannya? Pilih jawaban yang berbeda dari option yang lain. Nah, ini bisa banyak cara untuk menentukan jawabannya. Kita pakai cara pertama ya. Nanti kalian boleh pilih mau pakai cara pertama apa cara kedua. Ada dua cara. Kita bisa membuat dalam bentuk simbol. Nah, ini tips cepat menjawab soal figural yang ini. Simbol. Di sini banyak simbol ya. Ada lingkaran putih, ada segi empat putih, ada lingkaran hitam sama segi empat hitam. Oke, ya. Kita bikin simbol biar mudah. Coba kita bikin ya. Ini ada segi empat hitam. Nah, segi empat hitam ini aku mau analogikan dengan simbol huruf A. Oke. Kemudian ada lingkaran hitam. Bikin lingkaran hitam. Ini merah ya, lingkaran merah. Nggak apa-apa. Ini hitam. Kemudian si hitam ini, lingkaran hitam aku analogikan huruf B. Kemudian apa lagi? Ada kotak putih. Ada kotak putih ini C. Dan ada lingkaran putih itu D. Oke. A, B, C, D. Sekarang kita beri simbol ini. Kita beri huruf ya supaya lebih memudahkan kita. Berarti tadi ini kotak yang hitam itu A, lingkaran hitam itu B, sesuai dengan pola ini ya, kita bikin simbolnya ya. Kotak putih C, dan lingkaran putih D. Oke, gitu juga yang option B. Yang ini kotak hitamnya A, lingkaran hitam B, kotak putih C, berarti ini D. Oke, lanjut. Ini A, kemudian lingkaran hitamnya B, kotak putihnya C, dan lingkarannya D. Oke, lanjut yang D. Si kotak hitamnya A, lingkaran hitamnya B, kemudian ini C, dan ini D. Gitu juga yang E, sama kita bikin simbol. Yang E ini berarti ini ya si A, kemudian B, C, dan D. Nah, kita beri simbol. Kemudian apa sih gunanya simbol-simbol ini? Kita lihat rotasi atau perputarannya. Nah, setelah diberi simbol, kita lihat rotasi atau arahnya, ya, atau arah. Berlawanan arah jarum jam kah atau searah jarum jam, gitu ya. Pastinya dari A, B, C, D. Nah, dari A ke B, nah ini posisinya kayak gini. Nah, A, B, C, D. Oke. Kemudian yang D. Dari sini ya, A, B, C,
D. Oke, masih sama. Yang C, A, B, C, D. Berarti arahnya kayak gini. A, B, C, D. Nah, ini udah beda nih. Oke, kita lihat yang option D ya. A, B, C, D. Oke. Kemudian option E, A, B, C, D. Nah, arahnya seperti ini. Semua arahnya nih, option A ini searah jarum jam. Option B searah jarum jam. Option D searah jarum jam dan E juga searah jarum jam. Hanya yang C ini yang berbeda. Dia berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga kita harus milih yang berbeda. Siapa dia? Jawabannya adalah yang C. Itu cara pertama ya. Cara pertama kita beri simbol dan kita lihat perputaran perputaran rotasinya. Cara kedua juga ada. Cara kedua itu kita trik mata dewa. Nah, trik mata dewa ini juga sangat terpakai ya untuk soal figural. Siapa yang sudah pernah terpapar materi mata dewa? Ada yang masih bingung dengan mata dewa? Aku jelasin dari awal banget nih ya untuk trik mata dewa. Nah, trik mata dewa kita posisikan tubuh kita. Nah, ada tubuh kita, ini kepala lah umpamanya ya. Ini kaki, ini tangan, ini tangan kanan, dan ini tangan kiri, gitu ya. Jadi trik mata dewa, kita nanti tarik sumbu, dan sumbu yang kita tarik itu harus konstan. Oke, konstan maksudnya gimana? Kayak gini, contoh. Kita mau menarik ya, kita mau menarik garis dari huruf C ke A, misalnya nih ya. Kita tarik garis lurus dari C ke A. Nah, berarti posisi kita di sini nih. Ini kaki kita, ini tangan kita yang ini berarti mata sebelah kanan dan ini mata sebelah kiri. Ambil satu simbol yang mau kalian jadikan acuan. Apa? Acuannya adalah lingkaran hitam misal. Nah, lingkaran hitam ada di sebelah kanan, gitu ya. Kita jadikan acuan lingkaran hitam ada di sebelah kanan. Oke, berarti gitu juga untuk option yang lain. Option B, kita tetap tarik garisnya dari huruf C ke A. Nah, berarti ini C ke A. Berarti kayak gini kita tarik garisnya. Di sini kita melihat nih ya, ini kanan dan ini kiri. Ternyata masih sama option B itu lingkaran hitamnya sebelah kanan. Nah, sama seperti yang A. Oke, lanjut yang C. Yang C juga kita tarik. Kita tarik dari C ke A. Nah, berarti C-nya di sini ya, C ke A. Tarik. Posisinya terbalik nih, ya, telungkup dianya ya. Berarti kebalik juga. Di sini kanan dan di sini kiri. Dan ternyata benar, si lingkaran hitamnya berada di sebelah kiri. Gitu ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu contoh trik mata dewa. Kenapa, Kak? Begitu dia dari posisi atas, dia lihat kok ini kanan, ini kiri. Gitu kan? Karena, gini ya, pada saat kita, ini posisi sempurna yang seperti awal, ya ini sebelah kanan, dan ini sebelah kiri. Nah, begitu dibalik posisinya, ya dibalik posisinya, ini pasti berubah. Ini menjadi tangan atau mata kanan kalian, dan ini menjadi kiri. Nah, intinya kalau dilihat dari atas, ini dibalik, gitu ya. Nah, itu triknya. Langsung tahu nih, jawaban paling tepat adalah C. Kenapa? Karena lingkaran hitam yang tadinya kanan, kanan, dia tiba-tiba di sebelah kiri. Berarti dia berbeda. Kalau mau cek option D sama E, boleh juga. Coba ya. Tadi tarik sumbunya dari C ke A. Berarti dari sini C ke A. Ini menjadi kanan dan ini kiri. Oh, benar. Lingkaran hitamnya sebelah kanan. Sama nih ya. Option terakhir yang E. Kita tarik garis dari C ke A. Oke, tarik dari C ke A. Di sini kan terbalik dianya ya. Jadi di posisi atas. Berarti dibalik juga. Ini menjadi kanan dan ini menjadi kiri. Nah, benar. Lingkaran hitamnya ada di sebelah kanan. Nah, itu trik dari mata dewa. Nah, jadi trik mata dewa ini sangat terpakai di banyak soal figural. Ya, apalagi soal rotasi, posisi-posisi seperti ini. Boleh kalian pakai simbol yang tadi A, B, C, D, boleh pakai trik mata dewa, gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, benar, kuncinya itu adalah C. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Ini kalau dilihat di sini ada sama dengan, kemudian ada tanda bagi, kayak gitu ya. Berarti ini tipe figural apa? Figural analogi. Nah, ini figural analogi. Kita mengisi tanda tanya di sini berdasarkan pola yang kita dapat di soal ini, ya. Oke. Kalau kalian bingung, apa sih ini jawabannya? Kita lihat komponen-komponen atau bangun yang ada di dalam gambar. Coba, ada yang udah tahu nggak nih jawabannya apa? Oke, di sini ada lope, ada love di sini ya, ada love. Kemudian ada segi 5, kemudian ada segi 4 putih dan segi 4 putih lagi di luarnya. Ada 4 bangun, tuh 2, 3, 4, gitu ya. Kebetulan bangun 1 dan bangun 2 ini sama, sama. Berarti kita hanya melihat bangun 3 dan bangun 4, gitu ya. Karena 1 sama 2 sama, ini kotak putih, kemudian dalamnya juga kotak putih, sama juga dengan yang di sini, nggak ada yang berubah. Apa yang berubah? Oh, ternyata berubah warnanya ya. Ini ya, si segi 5 sama segi 5 di sini. Segi 5 di sini warnanya hitam, ya. Kemudian berubah menjadi segi limanya tetap, tapi berubah warnanya jadi putih. Nah, itu yang berbeda pertama.
Yang kedua, ini yang berbeda pertama. Yang kedua, lope-nya, love-nya. Di sini love-nya warna putih dan berubah menjadi warna hitam. Ya, di sini putih dan di sini warnanya hitam. Jadi kesimpulannya apa yang harus kita aplikasikan ke sini, ke soal kita? Si bangun yang ketiga dan keempat ini ya, yang udah aku titikin ini, dia berubah warna, gitu ya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Kalau yang putih sama hitam ini tetap, ya bangun satu sama bangun dua ini tetap, warnanya tetap sama dan seginya tetap sama-sama 4. Yang berubah yang di dalam. Lingkaran sama segitiga yang ada di dalamnya. Nah, berubah menjadi seperti apa? Lingkaran berubah menjadi arsiran, ya arsiran. Arsiran itu yang garis-garis kayak yang segitiga ini. Sedangkan yang segitiganya berubah menjadi warna si lingkaran, berarti bertukar warna. Ini menjadi putih. Nah, kira-kira yang mana jawaban dari option ini? Oke, yang mana nih? Yang jawaban paling tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Yang pertama, lingkaran tadi berubah menjadi warna arsiran. Nah, ini benar. Oke. Kemudian C, segitiga berubah menjadi warna putih. Ini juga benar. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3, nah coba. Ini udah mulai naik tingkat kesulitan soalnya. Kira-kira soal nomor 3 ini masuk ke figural tipe apa? Ini masuk ke figural tipe analogi juga, ya. Analogi. Untuk soal ini, banyak komponen di dalamnya. Coba kita perhatikan satu persatu ya. Apa aja nih? Ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada bentuk love. Dan di sana ada segitiga. Oke. Kemudian berubah drastis banget menjadi segi 5. Kemudian love-nya masuk ke dalam si segi 5 ini. Dan di bawahnya ada bulan. Ya, ada bulan. Bulannya sebanyak berapa? Kita hitung. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, si bulannya ada sebanyak 5. Kemudian apa lagi? Silopenya ini, ya silopenya, di sini ada dua, satu, dua, di sini malah satu. Berarti komponennya berkurang satu, ya. Silopnya, silopnya menjadi satu. Yang tadinya dua, menjadi satu. Posisinya juga berubah, ya. Posisinya berubah. Tadi posisinya love-nya beneran kayak gini, tiba-tiba miring kayak gini. Berarti dia dirotasi, ya. Dirotasi, dia diputar. Diputar menjadi dari bentuk seperti ini menjadi seperti ini, gitu kan? Ujungnya yang tadinya ke bawah, ujungnya jadi ke sebelah kanan. Nah, berarti apa? Dia dirotasi. Dirotasi dari sini menjadi di sini, berarti dia dirotasi sebanyak 90 derajat. Nah, pahami dulu rotasi. Kita belajar rotasi ya. Rotasi itu kalau berpindah dari sini ke atas, nih dari kanan ke atas, dari atas ke kiri, dan dari kiri ke bawah, itu artinya perpindahannya 90 derajat. Tapi kalau dia menyerong, misalnya di setengah ini ya, nah misalnya ini ada garis, dia bukan segini, tapi di tengah-tengah. Nah ini berarti perpindahannya 45 derajat. Nah, ada juga satu lagi, berpindah dari sini, langsung berpindah ke ujung ini. Berarti ini berpindah 180 derajat. Oke, gitu ya. Untuk soal kita, nah untuk soal kita, dia pindahnya dari arah ke bawah menuju arah ke kanan. Ya, dari bawah ke kanan, berarti 90 derajat. Nah, berarti apa? Silov yang tadinya 2 berkurang menjadi satu, kemudian diputar atau dirotasi 90 derajat. Kemudian apa? Yang posisinya di luar menjadi di dalam bangun. Ya, pindah di dalam bangunan. Dalam bangun. Bangun apa? Bangun segi 5 ini. Oke, aku ulang. Di sini love-nya ada dua, menjadi satu. Berarti dua dikurang satu. Komponen di luar dikurang satu. Komponen yang si love ini diputar rotasinya 90 derajat. Ini dia berlawanan arah jarum jam. Ya, dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke kanan. Berarti berlawanan arah jarum jam. Dan dari luar bangun menjadi di dalam bangun. Oke, paham ya? Kemudian si bulan sabit ini menggambarkan apa? Oh, dia 5 sesuai dengan sisi bangunan ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, sesuai sesuai sisi bangun. Oke, jumlahnya. Kemudian satunya lagi, si segitiga, ini segitiga, berubah menjadi segi 5. Ya, si segitiga berubah menjadi segi 5. 3 menjadi 5, berarti 3 ditambah dengan 2. Oke, aku ulang, ini banyak komponen yang harus dilihat. Di sini si segitiga bertambah 2 sehingga menjadi 5. Coba kita aplikasikan di soal kita ini ya. Kita lihat komponen yang mudahnya aja dulu, yang si bulan sabit ini ya. Bulan sabit ini. Oke, apa nih kira-kira yang bisa di bulan sabit ini? Kita lihat si bulan sabit menyesuaikan sisi bangunan yang sudah ditambahkan 2 di sini ya. Ini sisinya berapa? Satu, 2, 3, 4. Nah, sisi itu ini ya, ini 1, 2, 3, 4. Itu namanya sisi.
Kalau ini berapa sisinya? Ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Itu namanya sisi. Kalau ini berapa sisinya? 3. 1, 2, 3. Itu ya, itu namanya sisi. Nah, untuk soal kita ini sisinya ada 4 tadi. 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Karena sisinya bertambah 2, ini seperti polanya, kita tambahkan dengan 2 juga. 4 tambah 2 itu 6. Berarti nanti di sini adalah sisinya ada 6. Ya. Sisinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nih sisinya menjadi sisi berjumlah 6. Kemudian pastinya komponen di bawah ini juga 6. Ya, komponen seperti bulan sabitnya 6. Nah, option A ini udah pasti salah. Kenapa? Karena dia 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Udah pasti salah. Harusnya berapa? Harusnya 6. Mengikuti jumlah sisi dari bangunnya. Ini yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa jadi ya. Yang C. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Berarti ini juga salah. Option D ini 6. Option E juga 6. Oke. Antara option B, D, dan E jawaban kita. Kemudian apalagi yang bisa kita jadikan acuan? Kebetulan semua sisi-sisinya ini 6, ya, semua sisi-sisinya 6. Tapi coba perhatikan, di sini sisi segitiganya warna putih, ya, warna putih. Di sini juga warnanya putih. Nah, berarti kalau si segi berapa kita nih? Ini adalah warna hitam. Nah, udah pasti nanti segi 6-nya juga hitam. Tinggal kita pilih aja yang mana yang warna hitam. Nah, yang warna hitam hanya yang option D. Ini dia warna hitam. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa bukan B? Karena ini putih ya, ini salah putih. Kenapa bukan E? Karena ini juga putih. Salah dia kalau putih. Jadi jawabannya hitam. Kita cek, bener nggak sih di dalamnya ini segitiga putih arahnya ke atas? Nah, udah pasti ini kan tadi 2 nih, segitiganya sama seperti lopenya 2. 2 di sini kita kurang 1, karena dia 1 aja yang masuk ke dalam bangun ini. Bangun si segi 6. Kemudian kita lihat posisinya. Tadi di sini dikatakan dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, posisinya jadi tadi awalnya kayak gini ya. Awalnya seperti ini, aku pindahkan ke sini. Berarti kalau dia berotasi 90 derajat dari ujungnya mengarah ke kanan menjadi mengarah ke atas. Ya, jadinya seperti ini nanti. Nah, ini setelah dirotasi. Udah bener banget ini arah runcingnya adalah ke atas. Nah, udah pasti yakin banget jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, aman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 tidak ada juga soal, berarti di sini masuk ke soal ketidaksamaan. Cari dari soal ini yang tidak sama. Ketidaksamaan. Oke, ini sangat mudah ya. Kenapa sangat mudah? Kita langsung lihat aja ujung dari panah. Ujung panah ini mengarah ke sini ya. Jadi kalau kita putar tuh, nah kayak gini arah putarannya. Yang option B, ini juga sama. Dia putarnya ke sini. Nah, ke sini juga putarannya. Yang option C, ini ujungnya berarti putarnya juga ke arah sini. Option D. Nah, option D ini ujungnya berarti mutarnya ke arah sini. Dan option E, ini ujungnya berarti mutarnya ke sini. Oke, kita lihat ya. Mana yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Option A, berlawanan. Ya, berlawanan arah jarum jam. Berlawanan. Kemudian option B, ini juga berlawanan arah jarum jam. Oke, ketik aja dulu, bikin aja berlawanan, ketik tulis maksudnya berlawanan. Yang option C ini juga sama, berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam, berlawanan. Kemudian option D, nah option D ini nih, option D ini searah jarum jam, ya ini searah jarum jam, searah jarum jam. Option E ini juga berlawanan. Nah, udah tahu ya, berlawanan. Berarti ada satu di sini yang berbeda. Siapa itu? Option D. Kenapa? Karena dia arah ujung panahnya itu searah jarum jam. Sedangkan yang lain ini berlawanan arah jarum jam. Oke, paham ya? Kata-kata searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Kalian punya jam, ini bilangnya jam apa nih? Analog ya? Ini punya jam ya, yang jam dinding ya. Kalau searah kan kayak gini putarannya, searah jarum jam. Kalau berlawanan berarti ya kebalikannya aja, gitu ya. Ini maksud dari soal nomor 4. Oke, kuncinya benar. Kuncinya adalah yang D. Ya benar, Aslinda. Berarti patokannya mulai di ujung dari tanda panahnya ya. Ujung tanda panah. Dan trik ini, untuk soal ini juga bisa pakai trik mata dewa. Tapi setelah aku cerna, kayaknya lebih cepat pakai si rotasi aja. Nggak usah pakai si trik mata dewa. Oke. Soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, ada yang tahu? Ini kira-kira jawabannya apa? Di sini banyak gambar. Ya, banyak gambar. Berarti di sini masuk ke tipe figural yang serial. Ya, terdiri dari beberapa seri gambar yang kita harus lanjutkan. Kita lihat dulu polanya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya bayangannya arahnya apa. Ini mau si pembuat soal apa. Kita coba hitung aja dulu. Hitung apa? Hitung sisi-sisinya ya. Sisi-sisi bangunannya. Tadi tahu ya sisi itu apa ya? Ini sisi satu, ini satu, dua, tiga, empat. Nah, ini ada 4 sisi. Kita hitung sisinya. Ini ada 4 sisi. Yang ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini ada 8 sisi. Kemudian sampingnya, satu,
2, 3, 4, 5. Ini ada 5 sisi. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Nah, ini angkanya kan sangat kacau gitu ya. 4, 8, 5, 7. Ini maksudnya apa sih? Nah, coba. Dari 4 ke, jangan menyerah dulu ya. Kita cari dulu 4 ke 8 ini udah berlaku materi deret lagi ya untuk soal figural ini banyak untuk soal figural ini pakai pola deret deret angka deret huruf itu sering ya dari 4 ke 8 itu bertambah 4 dari 8 ke 5 ya 8 ke 5 8 ke 5 berkurang nggak apa-apa bikin aja dulu kurang kurang berapa kurang 3 lanjut lagi dari 5 ke 7 nambah lagi nambah berapa nambah 2 gitu kan berarti polanya tambah 4 kurang 3 tambah 2. Nah, dari angka-angkanya berurutan nih, makin lama makin berkurang satu. Iya kan? Dari 4 ke 3, 3 ke 2. Berarti kalau 2 ke satu. Nah, ini berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Kemudian tandanya plus minus, plus minus, plus minus gitu ya. Nah, jadi setelah plus, minus, minus. Setelah itu plus, habis plus berarti minus. Nah, artinya 7 ini kita kurangkan dengan satu. Berapa? 7 kurang satu. 7 dikurang satu. 6. Berarti kalian pilih di option mana yang bangunnya itu terdiri dari 6 sisi. 6 sisi. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, langsung dapat jawabannya adalah yang A. Benar, sesuai dengan kunci. Kalau kalian punya waktu yang berlebih, boleh dicek bangun lain. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, enggak ya? Berarti yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 sisi. Yang ini 3 sisinya, 1, 2, 3. Yang ini tidak punya sisi, dia lingkaran. Berarti jawaban yang paling tepat mengikuti pola gambar di atas adalah yang A. Ya, 6 yang harusnya diisi di sini. 6 sisi. Paham ya? Jadi jangan bingung kalau kalian ngitung sudutnya nggak dapat pola. Kalian hitung sisinya. Kalau angkanya sangat aneh seperti ini kan aneh. Begitu dapat 4, 8, 5, 7, kayaknya enggak nih. Coba lagi, coba lagi. 4 ke 8 berapa ya? 8 ke 5 berapa ya? Rupanya polanya seperti itu gitu. Jadi jangan lama kalian menentukan pola. Jadi harus gercep dan harus tepat. Nah, percuma kalau cepat tapi nggak tepat. Gitu, harus hati-hati. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini juga tidak ada soal di sini ya. Berarti kita milih yang berbeda. Ketidaksamaan. Nah, kira-kira yang mana sih dari option yang berbeda dari option lain? Aduh, aku bingung, Pak. Ini kan cuma ada kayak bintik hitam gitu ya. Kemudian ada lipatannya. Nah, ini gimana ya maksudnya? Ada yang tahu nggak untuk soal ini arahnya kemana? Karena jawaban kalian beda-beda nih. Ada yang milih A, ada yang milih C. Oke, coba ya. Kita cari polanya. Polanya seperti apa? Setelah dilihat, yang bisa kita jadikan acuan itu di sini nih. Ada lipatan. Lipatan ini yang bisa kita jadikan apa ya kuncinya. Nih lipatannya mengarah ke titik hitam. Nah, ini dilipat arahnya ke titik hitam. Ya, kita bikin di sini ya kata kuncinya. Lipatan ke arah lipatan. Ini bukan titik deh kayaknya persegi ya. Lipatan ke arah persegi. Oke, ke arah persegi. Kita lihat dari option lain. B, ini arah lipatannya. Ternyata lipatannya arahnya ke sana, ya, menjauhi persegi. Kita lihat yang C, ini lipatannya, dia arahnya kemana? Nah, arahnya ke menjauhi persegi. Ini ya. Option D, ini lipatannya menjauhi kotak hitamnya, persegi. Dan yang option E, ternyata dia juga mengarah, tidak mengarah ke persegi. Ya, berarti yang mana yang berbeda? Hanya yang A, yang mana lipatannya mengarah ke persegi. Sedangkan yang lain tidak ke arah persegi. Nah, itu. Jadi kan harus gercep melihat polanya. Hati-hati dengan lipatan. Jadi di sini kita jadikan kunci itu lipatannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita cek kuncinya benar apa enggak ya. Jawabannya, nah benar, jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjut. Soal ketujuh. Soal ketujuh, panah-panah lagi nih. Banyak komponennya lagi nih. Kira-kira apa ya pola yang bisa kita ambil dari si soal nomor 7? Oke, coba. Ada kotak. Kotak, panahnya aja dulu. Panah jadi acuannya. Kita cek panahnya. Panah. Tadi untuk gambar pertama posisinya mengarah ke kanan, gambar kedua mengarah ke bawah, dan gambar ketiga mengarah ke kiri. Oke, jadi kalau kita bikin tuh gambarnya dari sini posisi awal dari kanan, ini ya aku bikin kanan, kemudian berpindah ke bawah, ini dari bawah berpindah ke kiri arahnya. Nah, kayak gini ya. Berarti ini langsung bisa kita jadikan acuan. Ini gambar 1, 2, 3. Langsung ini berpindah 90 derajat, yang mana itu searah jarum jam. Searah jarum jam. Jarum jam. Oke, berarti ini arahnya nah kayak gini ya, searah jarum jam. Udah pasti setelah posisinya di sini udah pasti dia ke atas ya, naik ke sini. Ini menjadi posisi yang keempat. Nah, udah pasti untuk mengisi tanda tanya ini
panahnya itu mengarah ke atas, gitu ya. Oke, pahami dulu. Yang mengarah ke atas yang mana? Ya, yang mengarah ke atas option A, B, sama C. Nah, kalau yang D ini udah pasti salah karena arahnya ke bawah, dan yang E juga udah pasti salah karena arahnya ini ke kiri. Oke. Kemudian kalian lihat-lihat lagi. Coba, di antara option A, B, dan C, apa yang berbeda? Ya, yang berbeda adalah posisi bintik di sini. Ya, bintik-bintiknya. Nah, berarti kita lihat pola bintik. Untuk menghemat waktu, lihat langsung ke pola yang berbeda dari tiap option. Oke, di pola bintik ini, tadi posisinya di sini. Ya, putih, hitam. Nah, aku bikin gambarnya di sini ya. Jadi kalau kita bikin posisinya itu dari ujung sini, nih ujung sini, berpindah ke sini. Berpindah dari sini nih, dari kiri sebelah berpindah ke kanan. Nah, ke sini dia pindahnya. Oke, ini ya kalau diputar berarti dia ada rotasi di sana. Rotasinya gimana? Dari sini pindah ke samping sini. Berarti posisi rotasinya seperti ini. Searah jarum jam, searah jarum jarum jam. Ya, searah jarum jam. Dari sudut ini kiri ya, dari sudut kiri atas ke sudut kanan atas. Kemudian turun dari sudut kanan atas ke bawah, bawah kiri. Berarti posisinya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, udah pasti dari sini, dari yang gambar ketiga, berpindah dia ke sini bintiknya. Nah, itu sama dengan option B dan C. Ya, kalau yang A udah pasti salah. Kenapa? Dia balik nih. Posisinya awalnya kan di sini, si putih sama hitam bintik kosongnya di sini. Awalnya kan di sini kok naik lagi ke atas jadi kosongnya di sini. Udah pasti yang A ini salah. Nah, berarti antara option B dan option C, gitu ya. Option B dan option C yang bisa kita jadikan acuan yang berbeda di sini hanya warna bintiknya. Option C yang di bawah bintik putih, yang di atas bintik hitam. Yang option B kebalik, yang di bawahnya malahan bintik hitam, yang di atasnya bintik putih. Nah, coba lihat di pola gambar kita. Putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Berarti putih dulu baru hitam, ya. Putih dulu baru hitam, putih dulu baru hitam. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C karena putih dulu baru hitam. Kalau yang B salah di sini, hitam baru putih. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, pada benar semua jawabannya ya. Oke. C udah kelihatan banget. Kita lanjut soal. Nah, sebelum kita masuk ke soal nomor 8, kita tebak logo dulu ya. Dan mungkin ini kita ice breaking dulu sedikit nih. Mungkin di sini ada logo untuk formasi yang kalian idam-idamkan. Oke, coba yuk. Kita mulai, kalian isi ya, kalian tebak nih. Kira-kira logo yang aku tampilkan itu logo dari kementerian apa? Oke, kita mulai dari logo yang pertama. Nah, ini kira-kira logo apa? Dan siapa sih di sini yang mau masuk di kementerian ini? Ada. Oke, udah pada benar. Ya, benar ya. Ini tuh Kemenkes. Dan aku seneng banget di Kemenkes kali ini, ya di tahun ini, banyak banget tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Salah satunya tuh tenaga kesehatan akunya, apoteker. Apoteker untuk Kemenkes diminta 1.300 formasi. Dan semoga ada nama kalian nanti di sana. Oke, logo Kemenkes ya. Kita lanjut ya. Udah pada benar semua nih jawabannya, Kemenkes. Siapa yang mau di Kementerian Kesehatan kerjanya? Kementerian Kesehatan itu ada di Jakarta ya, tapi nanti bisa ditempatkan dimanapun sesuai dengan keputusan dari um, panitianya. Panitia bukan sih ya. Oke, kita lanjut logo kedua. Nah, ini logo kedua. Kira-kira ini logo dari kementerian apa? Ayo. Iya, benar. Yakin? Ada yang beda di sini. Iya, ini adalah logo dari, udah pada benar semua. Siapa yang mau masuk ke kementerian ini? Ngitungnya apa di sini? Ngitungnya uang. Uang, uang, uang. Oke, benar. Kita lanjut. Ini yang terakhir ya, logo yang terakhir. Dan banyak banget peminatnya di tiap tahun ini tuh ini tuh masuk ke kategori kementerian yang sangat diinginkan dan banyak banget pendaftarnya. Nah, ini nih. Kira-kira ini logo dari kementerian apa? Yang benar langsung masuk kementerian ini. Ada yang tahu? Semuanya benar ya? Jadi aku yakin banget kalian pasti lulus. Sampai logonya aja kalian udah tahu. Oke. Dan banyak juga yang udah daftar di IKN ya. Aku dapat DM, Kak, aku udah mendaftarkan untuk nanti di IKN gitu. Oke, nggak apa-apa main-main ke Kalimantan ya. Oke, kita langsung aja lanjut ya. HBD, Kak Coach. Kok tahu? Makasih, Yusat. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal, nanti kita bakal bahas logo-logo lainnya, logo-logo yang belum aku tampilin di sini. Nah, untuk soal ke-8. Untuk soal ke-8, ini ada soalnya. Kemudian, sepertinya ini masuk ke figural serial. Ya, banyak. Di sini ada gambar. Ini masuk ke figural serial. Figural serial. Untuk figural serial, apa sih di sini yang bisa kita jadikan acuannya? Ya, apa yang bisa kita jadikan acuan? Di sini kan banyak banget ada kotak hitam, kotak putih dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, banyak banget nih. Yang paling mencolok adalah si si kotak yang ada seperti gambar panah gitu ya. Nah, ini si kotak yang seperti ada gambar panah ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke kanan, dan yang ini arahnya ke atas. Nah, ini aja deh yang jadi acuan. Jadi begitu dapat soal figural jangan panik dulu. Coba, ternyata mudah ya soalnya gitu kan. Nah, coba kita perhatikan si gambar yang udah aku lingkarin ya. Ternyata ini berpindah posisi. Dari aku bikin di sini gambarnya. Dari yang arahnya ke bawah, dari yang arahnya ke bawah menjadi arahnya ke kanan, nih ke sana, ya berarti dari bawah ke sini.
Kemudian dari kanan naik ke atas. Nah, ke sini. Ya, ini gambar pertama, gambar kedua, dan di sini gambar ketiga. Nah, udah pasti dia berotasi. Satu, dua, tiga. Nah, ini berotasi berlawanan arah jarum jam. Berlawanan. Kemudian dari posisi satu ke dua itu berpindah 90 derajat. Ini juga ya 90 derajat. Udah pasti dari tiga nanti ke berapa ke sini ya? Keempat, ke posisi yang keempat di sini. Nah, dia juga berpindah 90 derajat. Nah, mana nih gambar dari option yang arah si ujungnya ini mengarah ke sebelah kiri? Oke, kita lihat. Ini yang A, ini mengarah ke kiri, bisa jadi. Kita lihat yang lain dulu. Yang B arahnya ke bawah, berarti ini udah pasti salah. Yang C ini arahnya ke kiri juga. Oke, ke kiri ya. Kita catat dulu, ini bisa jadi, ini arahnya ke kiri. Yang D, ini juga arahnya ke kiri. Dan yang E, ini juga arahnya ke kiri. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Udah bener rotasinya kiri. Apa yang bisa dijadikan acuan lagi untuk gambar ini? Kalian milihnya apa untuk soal ini? Ada yang tahu? Kita bisa lihat apa yang kita bisa lihat di sini? Yang A. Jawabannya yakin yang A. Kenapa yang A? Nah, di sini kan ada kotak ya. Di sini ada kotak. Ada kotak di bawahnya hitam, di atasnya putih. Nah, benar jawabannya adalah yang A. Di sini hitam, di sini putih. Oke. Nah, yang E kenapa salah? Ini kan hitam dan putih juga nih. Ya, posisi kotak putihnya ada di atas hitam. Kalau yang C, putihnya di bawah hitam. Berarti ini udah salah di sini. Yang D juga putihnya ada di bawah hitam. Sedangkan harusnya yang putih itu di atas hitam. Tapi timbul pertanyaan, yang option E kan juga nih, si putihnya di atas yang hitam, tapi kok salah? Ya, karena di sini posisinya di sebelah kiri, begitu diputar, yang sebelah kiri ini pasti ada letaknya di sebelah bawah ini, ya, bukan di atas. Nah, itu jawabannya. Maka jawabannya paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ya. Makasih ya doa-doa kalian. Aku bacain kok. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, banyak bintang di langit nih. Bukan, banyak bintang di bimbel ini. Bintang dan lingkaran. Warnanya hitam dan yang membedakan jumlahnya. Nah, langsung kalau yang berbeda jumlah, kalian langsung hitung jumlah bintangnya dan jumlah lingkarannya. Gitu ya. Karena yang membedakan hanya jumlahnya. Kita lihat si bintang di gambar pertama. Bintang yang di gambar pertama ini berjumlah 3 bintang. Oke, bikin di sini 3. Dan yang di bawahnya ini lingkaran ya. Lingkarannya ada 2. Oke, bikin bintangnya 3, lingkarannya 2. Lanjut, gambar sebelahnya. Ini masuk ke tipe serial ya, karena banyak gambar di sini berseri. Tidak ada tanda sama dengan. Kalau ada sama dengan berarti analogi. Oke. Bintang di gambar kedua ada 5 bintang. Dan lingkarannya ada berapa nih? 2, 4, 6, 7. Oke, lingkarannya ada 7. Di gambar ketiga, bintangnya ada 4, lingkarannya ada 1. Di gambar yang keempat, bintangnya ada 4, dan lingkarannya ada 8. Oke, dari sini udah ada bayangan nggak? Udah ada bayangan nggak? Ini arahnya kemana ya? Gitu kan? Karena angkanya kan sangat beda-beda. Bintangnya aja dulu. 3, 5, 4, 4. Nggak dapat polanya gitu. Ini juga sama yang lingkarannya. 2, 7, 1, 8. Ini juga acak banget untuk si angka-angkanya. Putar lagi otak kita. Ini kira-kira apa ya? Nah, coba ya. Kita kurangkan. Nih, kita kurangkan. 3, kita kurangkan bintang dikurang lingkaran. Ya, bintang, bintang kurang jumlah lingkaran. Kita bikin yang untuk gambar pertama. Bintangnya 3, dikurang lingkarannya 2. Dapatnya 1. Lanjut gambar kedua. Gambar kedua bintangnya 5, dikurang 7. Oke, ini bakalan minus dapatnya ya. 5 kurang 7 kan minus 2. Oke, lanjut aja dulu. Yang gambar ketiga, 4 dikurang 1. 4 dikurang 1. 4 kurang 1, 3, Coach. Nah, 1, 2, 3. Udah dapat polanya nih. Angkanya sih kebetulan udah berpola. Kemudian yang keempat, 4 dikurang 8. 4 dikurang 8. Nah, dapat nih. 4 kurang 8 kan minus ya. Minus berapa? Minus 4. Nah, udah dapat nih polanya. Angkanya berurutan 1, 2, 3, 4. Berarti selanjutnya adalah angka 5. Gitu kan? Angka 5. Tandanya perhatikan. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Ya, plus, minus, plus, minus. Berarti di sini setelah minus adalah plus. Ya, berarti ambil angkanya 5. Nah, coba kalian hitung mana di option yang nanti jawabannya plus 5. Nah, siapa yang 5 mengikuti pola ini juga, bintang dikurang lingkaran. Diaplikasikan di optionnya. Gitu ya. Supaya sama polanya. Kira-kira udah belum? Dihitung. Kita hitung ya. Kita hitung. Ini yang option A, bintangnya 6, lingkarannya 4. 6 kurang 4, 2. Berarti bukan 5. Berarti A ini salah. Yang B, bintangnya ada 8, C, lingkarannya ada 3. Oke, 8 kurang 3. Nah, ini dia. 8 kurang 3 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau kalian ragu, kalian boleh cek. Ini kan kita bimbel ya, nggak apa-apa kita bahas sampai option E ya. Kita cek bener enggaknya. Tapi nanti pas ujian benerannya kalian, nggak usah buang-buang waktu. Kalau memang sih soal CTW, KTKP belum kalian kerjakan. Udah langsung milihnya B. Bismillah gitu ya. Ini kita bimbel aku jelasin sampai E. Ini bintangnya 3. Si lingkarannya ada 7. Nah, 3 kurang 7 udah pasti nanti minus. Udah pasti salah. Harusnya positif. Ini juga udah salah.
Yang D, bintangnya 4, lingkarannya 6. 4 kurang 6, ya kecil kurang besar udah pasti juga minus. Berarti juga bukan D. Yang option E, bintangnya ada 6, lingkarannya 3. 6 kurang 3, itu 3. Bukan juga. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah benar yang BB, si B ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 10. Ini nggak ada soal lagi, berarti langsung ingat. Berarti kalau ada soal itu masuk ke ketidaksamaan. Cari ketidaksamaan. Cari di option mana yang berbeda dari yang lain. Aku bisa pakai trik mata dewa di sini ya. Mana sih yang beda ini kan sangat membingungkan ya. Item lingkaran abu X. Item lingkaran abu X. Item lingkaran abu X. Gimana sih caranya Kak? Aku bingung nih. Bisa pakai trik mata dewa. Trik mata dewa. Prinsip trik mata dewa tadi tarik sumbu ya, tarik sumbu. Kemudian setelah tarik sumbu, sumbunya ini harus konstan. Dimulai dari mananya ya. Jangan nanti yang A tarik dari X ke lingkaran, yang B tarik dari hitam ke abu-abu, nggak boleh. Jadi harus sama semuanya. Kalau tariknya dari X ke lingkaran, gitu juga ini dari X ke lingkaran, dari X ke lingkaran, dari X ke lingkaran. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kita tarik sumbu, tandai simbol. Tandai simbol yang kita mau jadi acuan. Tandai simbol sebagai acuannya. Bebas. Ini enggak ada aturan tariknya mana, simbolnya apa yang jadi acuan, enggak ada. Intinya harus konstan, konsisten ya. Bukan konstan nih, konsisten. Konsisten. Oke. Kita mau sepakat tariknya dari mana? Mau sepakat tariknya dari mana? Coba yang option E ya. Nih, kita mulai dari option E. Kita mulai tarik dari lingkaran ke simbol X. Ya, kita coba. Ini tarik sumbu. Oke, kita tarik sumbu dari lingkaran ke X. Nah, kayak gini nih. Ini agak berliku jalan ya. Ini liku kalian mau menuju CPNS gitu. Ada liku-likunya, jadi nggak lurus-lurus banget. Nah, berarti di sini ini sebagai kanan dan ini sebagai kiri. Apa yang mau kita jadikan contoh? Atau jadikan simbol acuan. Nah, ambil aja acuannya si hitam ini ya. Si hitam ini ya. Si hitam ada di sebelah kiri. Oke, hitam ada di sebelah kiri. Oke, lihat option yang D. Tetap tarik dari lingkaran ke X. Sumbunya harus konsisten tariknya. Dari lingkaran ke X. Oh, ternyata, nah ini kan kanan dan ini kiri. Nah, si hitamnya ada di sebelah kanan. Nah, udah beda nih. Option E sama D udah beda ya. Hitam ada di sebelah kanan. Nah, berarti jawabannya kalau nggak D, ya E gitu ya, karena ini beda. Kita cek lagi option yang C. Option C, kita tarik dari mana? Lingkaran ke X. Nih ya, dari lingkaran tarik ke X. Kemudian di sini matanya, ini menjadi mata kanan dan ini menjadi mata kiri. Iya kan? Ternyata, wah benar, hitamnya ada di sebelah kiri. Nah, ini hitam ada di sebelah kiri. Kiri, kiri. Udah dua nih yang bilang kiri. Yang berbeda pasti sih kanan ini. Nah, udah pasti jawabannya adalah yang D. Nggak perlu kalian buang-buang waktu mencari si mata dewa B dan mata dewa A. Ya, tapi karena kita belajar, nggak apa-apa kita bahas nih. Yang B kita lihat, menarik garis dari lingkaran ke tanda si X di sini. Ya, mata kanan dan yang ini mata kiri. Nah benar, hitamnya ada di sebelah kiri. Hitam kiri. Satu lagi, nih kita tarik dari lingkaran ke X. Ini lingkaran, ini X, kanan. Arahnya kebalik, berarti matanya juga kebalik. Mata kebalik. Ini mata, yang harusnya ini sebelah kiri, tapi karena dibalik ini kanan dan ini menjadi kiri. Nah benar, hitamnya ada di sebelah kiri, gitu ya. Jadi udah tepat banget jawaban kalian adalah yang D. Gitu, mudah. Untuk trik mata dewa. Jadi kalian nggak perlu tuh pada saat ujian kalian bolak-balik kepala kalian kanan kiri sampai ada tuh yang muter-muter monitor kan. Jadi nggak usah kayak gitu, pakai trik mata dua aja. Oke, kita lanjut soal 11. Soal nomor 11. Nah, di soal ini nggak ada juga soalnya, nggak ada soal gambarnya, langsung optionnya. Berarti ini masuk ke soal ketidaksamaan lagi. Ketidaksamaan. Nah, mana nih kira-kira yang berbeda dari option-option yang lain? Setelah terlihat semuanya beda gitu ya. Ini lingkaran, ini bintang, ini segitiga, ini segi empat, ini lingkaran, ini semua beda gitu kan. Dari bentuk si seginya itu beda. Oke, coba kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan kunci untuk melihat yang berbeda di sini? Oke, karena terlihat semua bangunan, semua bangunnya ini berbeda, itu kita langsung jangan itu kita jadikan acuan karena semuanya beda. Kita jadikan acuan dari jumlah jumlah dari masing-masing bangunnya ya. Coba maksudnya gimana sih Kak? Nih, ini bangun si lingkaran, ini oval ya. Oval hitamnya ada 4 ya. Si bangun yang berwarna hitam ini 4, si bangun yang berwarna putih ada 2. Nah, gitu maksudnya. Hitamnya 4, putihnya 2. Lanjut, yang putih di sini. Putihnya ada 4. Kemudian hitamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 8. Nah, ini si putih ada 4, si hitam ada 8. Lanjut, option C. Lingkaran putihnya ada 2, berarti di sini putihnya 2. Kemudian hitam. Si hitam ada berapa? Ada 3. Tuh, 2, 3. Berarti hitam 3. Lanjut option D. Si hitam di sini ada 6. Dan si putihnya ada 3.
Oke, putihnya 3. Option E, hitamnya 2, hitam 2, dan putihnya 1. Nah, kira-kira polanya seperti apa? Tentukan dulu polanya. Ya, tentukan dulu polanya. Gimana nih polanya? Jangan jawabannya, polanya. Nah, Riri, hitam bagi putih sama dengan 2. Erlina, putih setengah dari hitam. Yang T, yang putih kali 2. Risa, C. Nah, itu tuh, udah ada kuncinya ya. Putih setengah dari hitam. Atau yang putih dikali 2. Nah, coba kita perhatikan. Putih itu kan 2. Menjadi 4, 2 dikali 2. Nah, kita lihat nih, apa benar? Putih dikali 2. Nih, putih dikali 2. Ini kita dulu ya, jadikan acuan. Putih kali 2. 2 kali 2, 4. Oke. Yang option B, putihnya 4. 4 kali 2, nah benar, 8. Yang option C, putih kali 2 juga. Putihnya 2 kali 2, nggak benar. Ya, putihnya 2 kali 2, 3 harusnya 4. Oke. Yang option D, putihnya 3. Putih kali 2, benar jawabannya ke 6. Option E, putihnya 1. 1 kali 2, benar dapatnya 2. Nah, jadi polanya adalah putih dikali 2. Semuanya nih, putih dikali 2. Hanya option C-nya aja yang berbeda. Karena si putih di sini 2. 2 dikali 2 kok 3 gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. C inilah yang berbeda. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas juga langsung kelihatan ya. Banyak kan angkanya genap-genap tiba-tiba di sini ganjil gitu kan. Tapi ini pola yang sebenarnya ya. Putih kali 2. Berarti kalau putih tidak dikali 2, jawabannya adalah yang itu. Itulah yang berbeda. Soal nomor 12. Soal nomor 12 ini juga nggak ada soalnya di atas, tapi langsung option masuk ke tipe ketidaksamaan lagi. Ketidaksamaan. Oke, kira-kira apa ya yang bisa kita jadikan kata kunci untuk tiap-tiap option ini? Kita mulai dari sisinya, boleh. Kita mulai dari sisinya. Kita hitung sama-sama ya sisinya. Sisi yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sisinya ada 8. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama. Sisinya 8. Oh, bisa jadi nih. Kita cari option yang sisinya bukan 8. Berarti itu jawabannya. Karena apa polanya? Sisi 8. Sisi 8. Kita cek yang lain. Option C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga 8. Sisinya 8. Option yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama, sisinya 8. Kita cek yang E, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini sisinya 9. Nah, udah langsung kelihatan kalau option E ini berbeda. Kenapa beda? Yang lain sisinya 8, dia sendiri yang sisinya 9. Berarti dialah yang tidak sama. Jawabannya E. Oke, ini mudah banget ya. Tapi kalau panik ini juga bingung, ini harus diapain gitu. Soal nomor 13, untuk soal nomor 13, ada nih gambar sebagai acuannya. Ini masuk ke tipe serial. Ingat, aku ulangi, kalau untuk di tes CPNS 2024, berdasarkan materi yang keluar di tes CPNS tahun ini, yang paling baru ya, itu soal figural dengan 3 tipe macam. Yang pertama, ketidaksamaan, figural, dan analogi. Jadi 3 itu aja yang perlu kalian kuasai. Dan yang malam ini kita bahas itulah yang masuk sebagai kisi-kisinya. Oke, soal nomor 13 kira-kira yang mana nih jawabannya? Ada yang tahu? Apa yang bisa kita jadikan acuan? Banyak, ya banyak. Ada kotak hitam, ada si oval, ada si apa nih bilangnya? Ada si alis. Ini alis alis Shinchan. Ya, ada kotak, ada oval, ada alis Shinchan. Oke, kita lihat. Mau kita jadikan acuan yang pertama coba si kotaknya dulu. Nah, si kotak ya, kotak hitam di sini. Kemudian, oh ternyata dia di gambar berikutnya berpindah posisinya dari si sudut ini menjadi di sini, turun menjadi di bawah, kemudian ke tengah, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya kita gambarkan alat bantunya, bikin aja alat bantu seperti ini nanti kalian pada saat ujian. Nah, kan dapat kertas coretan tuh. Nah, awalnya si kotaknya di sini. Ini soal yang pertama, si kotak hitamnya ada di gambar nomor 1 posisinya. Kemudian dia turun, turun ke bawah menjadi di tengah-tengah ini. Nah, posisinya menjadi di sini. Nah, di sini ya. Ini untuk gambar yang kedua. Berapa sih perpindahannya? Perpindahannya 45 derajat. Ya, ada yang 45, ada yang 90, ada yang 180. Biasa itu yang sering keluar. 45, ini rotasi 45, rotasi 90, sama rotasi 180. Itu yang sering keluar di ujian. Ya, yang lebih sering lagi yang 90 dan 45. Nah, kemudian gambar yang ketiga, dari sini, dari tengah, turun ke bawah. Ya, berarti kalau digambar ini posisinya di sini, dia posisi si kotaknya. Nah, turun lagi dia ya. Turun 45 derajat lagi. Berarti polanya, untuk si kotak hitam, pola si kotak hitam, itu dia rotasi berpindah. Berpindah ke arah jarum jam atau berlawanan. Nah, ini kan dari sini nih, satu, kedua, nah ke sini ya. Nah, ini berarti berlawanan arah jarum jam. Berlawanan.
arah arah jarum jam. Jarum jam. Oke, kemudian apa lagi? Si kotak hitam ini berpindah sejauh 45 derajat. Nah, dari sini dia pindah ke tengah, pindah ke gambar ini. Nah, udah pasti untuk gambar yang menjadi tanda tanya, posisi si kotak hitamnya ada di sebelah sini. Ini posisinya apa sih? Di sebelah bawah, bawah, sebelah kanan. Nah, lihat aja di option kotak mana yang dia berada nih, kotak hitam di sebelah kanan bawah. Ini ya, kanan bawah. Nah, berarti optionnya antara yang B dan yang E. Yang A udah pasti salah, ini nggak boleh di sini posisinya. Masa dari sini balik ke sini, gitu kan, balik ke sini. Kemudian yang C juga salah, yang D juga udah pasti salah. Nah, sisakan dua option nih, yang antara B dan option E. Terus gimana? Kita harus apakan lagi? Kita lihat lagi komponen atau bangun lain yang ada di soal. Bangun lainnya, triknya ya, lihat option. Option B sama D. Apa yang berbeda dari A sama D? Ya, yang berbeda adalah alis cincannya. Ya, ini alisnya tiga, ini tiga posisinya. Posisi alis cincannya berbeda. Karena kalau ovalnya sih udah sama semua, si ovalnya. Jadi kita nggak perlu lagi lihat si ovalnya. Apa polanya, nggak usah buang-buang waktu. Langsung lihat pola si alis cincan. Gitu ya. Coba si alis. Alisnya untuk gambar pertama ada satu alis, gambar kedua ada empat alis, dan gambar ketiga dua alis, gambar keempatnya satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, satu, empat, dua, lima. Nah, ini gimana sih polanya? Aneh banget ya. Gimana? Dari satu ke empat itu bertambah tiga. Iya kan? Satu tambah tiga kan empat ya. Oke, lanjut. Dari empat ke dua berkurang. Berkurang dua. Lanjut lagi. Dari dua ke lima bertambah tiga. Dua tambah tiga, lima. Oke. Oh, ini sebenarnya kita nggak perlu juga sih hitung berapa alisnya karena sama-sama tiga, tapi nggak apa-apa ya. Lanjut aja dulu ya. Berarti polanya tambah tiga kurang dua. Tambah tiga, kemudian kurang duanya lagi. Lima kurang dua adalah tiga. Nah, saya pola ini nggak perlu juga dicari. Ini buang-buang waktu. Kita mau melihat nih, kenapa tiga ya. Oke, ini benar tiga dari si pola. Tambah tiga kurang dua. Tambah tiga kurang dua. Berarti di sini lebih ke posisi dari si alisnya. Oke, coba perhatikan. Alisnya satu mengarah, ini kan alis nih, ujung alis. Nah, jadi kalau kita bikin ini ujung alisnya mengarah ke sini ya, ke atas. Oke. Kemudian si gambar kedua ujung alisnya mengarah ke sini, ke atasnya juga. Berarti dia si alis juga berputar searah jarum jam. Ya, ini juga alisnya dari sini, berarti turun ke bawah. Dia juga mengikuti. Kemudian yang ke gambar keempat, alisnya juga mengikuti arah. Dia arahnya ke sini. Oke, jadi jawaban yang paling tepat, nanti begitu ada oval di sini, dia akan berpindah nih. Berpindah berapa? Berpindah searah jarum jam. Searah jarum jam. Jarum jam. Kemudian arah alis ujungnya ini ke